pertama Gita positif hamil gitu. Terus ya jawabannya Hai, udah apa kita? Always here. Kita tagnya malam banget nih. Iya. Nggak malam banget juga sih. Jam berapa sih? Jam Jam 7 7. malam. Cuaca hujan tapi panas. Iya, Terus hujan tapi ini panas. pakai lengan panjang, jadinya gobios. Ntar gobios. Oke, di video kali ini Tuh. kita mau bacain Q&A spesial juga karena banyak yang tanya, mungkin kita nggak menjawabnya satu-satu. Jadi ini mungkin beberapa banyak yang ditanyakan, makanya kita bikin video ya, Mom. Iya. Oh, aku ya ngomongnya. Kita rada nggak loading gitu. Jadi kita udah bikin Q&A gitu di Instagram. Udah kita pilihin beberapa hal yang sering ditanyain. Diulang lagi, Bu. Oh iya ya. Ya, tapi sebelum itu seperti biasa jangan lupa like video ini, Jangan lupa buat subscribe. terus nyalain notifikasinya. Plus sebarin video ini ke semua sosial media kalian. Ya, kira-kira apa aja pertanyaan yang sering ditanyakan? Oke. Yuk, mari kita Mari kita Baca. baca. Mari kita mari kita tuntaskan. Tas. Udah, yuk. Ya. Jadi ada berapa pertanyaan nih, Mom? Ada 12 pertanyaan. 12 pertanyaan, lebih dari 10 pertanyaan. 12 pertanyaan. Kita jawabnya per pertanyaan harus 5 detik. Gitu ya udah. Gitu. Pertanyaan yang pertama, pertimi iki biji ini. Didi ibiki. Didi Dari apakah? siapa dulu? Oh, pertanyaannya dari Aliviana 98. Oke, pasti ini lahirnya tahun 98. Iya. Jadi apakah pernah berbuat kasar dengan Momi? Sering ya, Mom? Diranjang. Itu nggak apa-apa kalau itu. Loh, tambah seneng. Nggak boleh kalau sekarang tapi lagi. Iya. Libur dulu, Bro. Jadi karat. Jadi Oke. tumpul. Loh, udah. Ini udah. pertanyaannya apa? Jawabannya apa nih? Jujur nggak pernah kalau sampai main tangan gitu. Tapi lebih ke Lebih ke verbal gitu. kelambi gitu ya. Iya, kelambi turah gitu dari. Enggak lah. Tapi kalau main kayak misalnya jiwit tuh. Jiwit tuh apa? Cubit. Ya cubit kan ya gemes Cubit, gitu. Gemes. Terus kalau enggak ini loh jempol kaki sama telunjuk kaki tuh main cubit-cubit ini loh. Jadi sambil peluk gitu, Iya. kakinya main gini. Apa? Masih Kayak capit peraganya gitu. kayak nyapit gitu loh. Tapi kalau sampai marah kasar gitu enggak sih, enggak pernah. Jangan Apalagi sampai yang- main tangan jangan ada. Iya, Nanti yang kamu main tangan aku main guling loh. Yang ada malah Momi kasar sama aku sih. Karena kalau dia marah gitu mukul gini, pok gitu. Tapi apa emosi? Kamu tuh. Tapi aku kalau nggak pernah. Enggak pernah sih dia. Yang kedua, Yang kedua adalah dari Putri Apsari. Nol. Kak Gita selama hamil udah pernah ngidam yang aneh-aneh nggak? Jadi sebenarnya nih ya, Gita masih belum paham definisi ngidam sama pengen sama doyan. doyan. Gita masih belum bisa bedain 3 hal ini, ngidam, pengen, dan doyan. Kalau yang kemarin yang beli apa sih nasi apa sih? Nasi liwet. Nasi liwet itu, menurut Gita itu ngidam karena Gita pengen banget. Tapi ada yang komen banyak kalau yang komen kalau ngidam tuh makannya nyicip. cuma dikit. Gita nggak pernah masalahnya makan dikit gitu ya. Terus maksudnya kalau udah pengen satu ya udah kita habisin gitu. berarti yang aneh apa mau? Nggak tahu. Kayak dari barang atau apa beli tiba-tiba pengen ini. Oh iya, nggak aneh juga sih kemarin minta tas itu. Oh, Itu pengen kalau gitu. terus kayak aneh-aneh, Momi biasanya nggak pernah minta sesuatu tiba-tiba minta itu gitu. Iya, tapi iya itu sih kita masih belum bisa bedain antara ngidam, pengen dan Sama doyan. gitu. Tapi kalau yang nasi kemarin emang kita tiba-tiba pengen itu karena kita emang nggak pernah makan itu ya, jarang banget. Oh iya. Tiba-tiba pengen dan Aneh berarti ya? sekali pengen udah diturutin udah nggak mau lagi. Kalau Pak Milnya mah ngikut aja. Pak Milnya ngikut, Bu Milnya Makan. Jadi gendut sekalian. Lanjut ya. Lanjut. Pertanyaan ketiga dari Selfie_Cynthia 2115. Ini kayaknya tanggal lahirnya 21 bulan 15. Bulan 15 kagak ada, Pak. Udah persiapan buat kehamilannya belum, Kak? Jujur sih belum. Belum, tapi Kita belum beli untuk berapa. dari biaya persalinan Persalinan. untuk biaya persalinannya Kita udah nabung sih.
udah kita sisihkan satu rekening khusus tabungan baby gitu. Ya, tapi kalau untuk nyicil-nyicil masih belum ya. Nanti mungkin Enggak, bulan belum. keberapa Mom kita baru Bulan belinya? 8 kali ya. Ke 8. Ya, siap borong, siap vlognya, ditunggu pokoknya. Pokoknya ditunggu, kita juga bakal beres-beres rumah demi baby. Iya, gitu. karena ini kamarnya cuma 2, barangnya banyak, Iya. gak ada tempat. Ya, kita bisa bangun kamar baru gitu. Amin. Ini lagi dari POW27 underscore. Gimana cara kalian nanggepin omongan orang tentang kalian? Berarti macam-macam ya omongan orang itu. Gita dulu ya. Ya, tentang kehamilan ya pastinya ya. Iya, Mom? tentang kehamilan sih. Kalau dulu waktu Gita belum hamil, banyak banget tuh yang bilang, "Kak, kalau promil jangan umbar-umbar, ntar nggak jadi gitu." Terus kucing. sebelum hamil pun, "Kak, jangan pelihara kucing, ntar mandul gitu." Entar Gym. Oh, gym. "Kak, jangan banyak gym, ntar rahimnya kering." Kayak gitu. Terus lagi sebelum Jangan menunda omongan. Iya, jangan menunda ngomong lama-lama, ntar rezekinya diambil ayam kayak gitu. Terus ada lagi yang bilang, "Kak, jangan terlalu ngumbar-ngumbar badan, aku ntar iri." Kayak gitu. Mana Nggak. ada. Nah, kalau sekarang udah hamil, "Kak, jangan terlalu ngumbar-ngumbar perut dong di sosial media, Pak Malik." Lah, gimana nggak ngumbar-ngumbar, orang setiap kali kita story perut pasti kelihatan ya kan. Namanya juga kita influencer, kita Terus public figure. memberikan perkembangan yang pastinya Betul. diminta tiap hari. Kadang mana story-nya kok nggak bikin. Betul, niatan kita sih kita pengennya doa yang baik-baik. Yes. Nggak usah lah percaya-percaya yang kayak begituan ya, maksudnya itu emang itu kepercayaan kalian kita hargain. Cuman nggak usah sampai keceplos yang bikin kita tuh mikir gitu jadinya ya. Tapi ya udahlah, nggak kita pikirin sih kan. Ini jalanin aja. Ya, oh kemarin ada yang bilang gini, "Kak, jangan sering-sering USG, nanti bayinya kenapa-napa gitu." Jelas-jelas USG Jelas-jelas dilakukan sama dokter kandungan terus yang sudah lebih pinter, betul, ya. disarankan tiap bulan gitu. Itu mitos paham dari mana? Iya, makanya. Sekarang kita emang nggak sering-sering USG karena harganya juga mehong gitu kan. Nggak mungkin kita 1 minggu sekali tuh USG gitu. Curahan hati banget ya Bu ya. Ya ini kita udah dari mendem lama banget. Tapi cara ngatasinya gimana tuh? Cara ngatasinnya ya udah, kalau misalnya emang tuh orang komentarnya di kolom komentar kelihatan maaf bodoh gitu ya, ya udah itu biar di reply sama yang lain dah, udah kelihatan tuh Kadang ya. bisa mewakilkan ya Iya, teman-teman udah juga. terwakilkan. Kalau misalnya emang julid banget apa-apa, ya udah nggak terlalu kita pikirin, ini orang gila. Ya, yang penting kita punya paham sendiri gitu ya. Betul. Visi misi sendiri. Yang hidup siapa, yang bingung siapa gitu ya. Ya, lanjut. Jadi nggak punya curahan hati. Udah terwakilkan. Udah. Selanjutnya dari Anita. Anita ah. Lagi hamil masih suka berhubungan badannya. Nyuri-nyuri. Tapi dulu waktu kehamilan nggak ya, Dek? Karena kita masih belum tahu, terus juga masih belum tanya sama dokter Ya, ya. kita sendiri juga takut waktu kita browsing, kayaknya disarankan enggak gitu. Terus akhirnya waktu Cek kehamilan yang kedua ya, Mom. dia kedua. Yang kedua setelah kita positif hamil, kita mau positif hamil, itu kita tanya sama dokternya, ya nggak apa-apa kalau misalkan nggak nyeri atau nggak sakit. Iya. Gitu. Terus kalau misalnya nanti habis berhubungan kada nyeri, ini ada obatnya kok ya gitu. Ya udah, enjoy aja kalian Sudah berdua. terjawab ya. Oke, Dok. Nanti kalau dijawab lebih panjang jadi kemana-mana. Kemana-mana kalian. Lanjut. Udah lanjut ya. Lanjut. Dari Z_Puji Hai. 26 Pucai 26. Kalau babynya udah lahir mau rawat sendiri apa dibantu sama babysitter? Kak Dafa atau Kak kita gitu. Jadi rencananya sih ini gitu lagi yang jawab. Oh, Aku mungkin sebagai ini hiasan. kamu nih. figuran di sini. Jadi rencananya itu kita berdua udah pikirin matang-matang. Pengennya tuh Gita emang ngerawat dulu sendiri. Ntar mungkin dibantu sama maminya Gita ya untuk beberapa minggu gitu. Jadi Gita pengen kayak apa sih? Pengen kayak ngajarin anak sendiri dulu gitu loh. Nanti kalau udah mungkin umur 8 bulan. Ini kenapa dideketin kok menjauh ya Bu ya? Bau mulut ya? Enggak. Ntar kalau umur 8 bulan atau 9 bulan kita kan otomatis udah lepas ASI ya. Udah bisa lepas ASI. Terus nanti kita udah back to gym nih. Baru panggil babysitter. Nah gitu loh, Din. Kurus lagi, hamil lagi. Yeay, terus gitu aja siklusnya. Jadi ntar Iya. kita nge-gym, babysitternya ikut sama. Jadi tahap awal dirawat sendiri, terus sama mami, terus sama baby sister. Betul. Ya, sister atau sitter? Sitter. Oh, babysitter. Karena kita pengen lebih banyak waktu sama anak ya. Sekali. Karena aku kecilnya jauh dari orang tua.
Jangan Oke? sampai anak kita Iya, jangan sampai anak kita tuh juga terjadi. orang tua. Jadi dibuat hikmah aja lah. Iya. Oh, jadi curhat sih. Iya. Selanjutnya dari idhaa.r 2200. Waduh, ini targetnya 2200 kayaknya ada sesuatu nih. Ini kok bahas nama akunnya. Pertanyaannya, Moms, gimana sih cara ambil hati mertua perempuan kita sepertinya di posisi yang sama? Ini Momi lagi, silakan Mom bercurhat ria. Kita sound efek agak dulu. Ya, kamu dong sekali-kali. Tapi Kamu, ini habis pertanyaanmu. Kamu ya. Sebenarnya sih ya dari kita udah ngelakuin banyak cara ya Dedi untuk ngambil hati mertua tuh kayak gimana. Tapi sekali lagi balik lagi ke orangnya gitu. Kalau si target ini udah dikasih banyak stimulus, udah dikasih banyak hal-hal yang baik, tapi juga si target ini masih diam, ya udah ya mau gimana ya Mas. Jalanin Ya aja. jalanin aja gitu. Ya berusaha tetap berusaha, tapi ya pokoknya jangan sampai membuat beban lah ya. Iya, karena Gitu ya. apa yang kita udah lakukan tuh di luar batas banget ya Mom. Iya, Bahkan udah. ngebawah banget. Mungkin dari kalian banyak yang komen, ya harus berusaha dong, namanya juga anak gini-gini nih. Ya oke lah, kalian boleh komentar kayak gitu karena emang kalian nggak tahu sebenarnya kita usahanya tuh udah kayak gimana sih gitu. Ya dia. Iya. Ya gimana sebagai anak mau. Ya udah jalanin aja, terus juga ada di mana Momi dibentak gitu ya. Ya mau gimana, kita masa mau ngelawan kan juga kita durhaka, kan mending diem, kita rada menjauh dikit gitu aja sih. Iya sih, tujuan kita menjauh bukan karena apa. pengen jauh, tapi untuk kita- menghindari yang tidak-tidak dan Iya, biar tidak semakin sakit hati, biar Betul. tidak ngebenci Satu sama lain ya, satu gitu. sama lain. Kita juga pengen berdamai juga dengan suasana. Kalau misalnya Yes. suasananya kurang kondusif, kita terus pepet gitu kan, kayak otomatis dia kayak apaan sih lu, orang Iya, gua kagak mau sama aja. lu. Iya. Sama kayak PDKT iya, kan. PDKT cewek lagi marah, cowoknya Benar. kayak langsung gitu kan pasti ceweknya, risih. apaan sih? Nah, Nah, sama kayak gitu. kayak Jadi kita gitu. harus step by step come closer gitu loh. Iya. Oke. Udah terjawab. Oke, terjawab. Ini kok Dedi senyum-senyum gimana gitu. Selanjutnya dari Fadil 3096, alasan kalian saling mempertahankan hubungan kalian di masa-masa pacaran Det, gantian Det. karena saling butuh cinta. Iya betul. Cinta sejati. Kita berdua sama-sama bucin deh. Apa ya? Jadi Mom ini adalah sosok yang dimana beda gitu. Namanya cinta pasti kan beda ya Mom. Meskipun semua cewek itu kadang ada yang sama tapi beda gitu loh. Iya, Namanya beda. juga cinta gitu. Terus juga perhatian banget. Terus yang paling berkesan tuh juga Momi menerima kekurangan, terus juga apalagi kelebihan. Gitu. Iya. Gitu Yang paling penting sih. adalah kita berdua mempunyai visi misi yang sama. Habis gitu cara pandang kita sama. Jadi kita majunya bareng ya Mom. Majunya bareng, kayak kita ngomong ntar masa depan kayak gini ya. Oh iya, aku juga pikiran kayak gitu. Heeh. Ya kalau nggak digas saat itu ya mau kapan gitu. Jadi itu buat kita semakin mempertahankan hubungan kita waktu pacaran ya Mom. Betul, dan semakin ke arah yang serius Iya. Karena serius. kalau pacaran cuma jalanin aja tanpa ada tujuan ya itu jalanin aja berarti ya. Itu bener dijalanin aja sih. Ntar misalkan nggak sampai depan ya jalanin aja. Iya. Emang ada sih tipe-tipe cowok yang kalau ditanya kamu kapan ngelamar aku, cowoknya bilang jalanin aja lah. Kalian sebagai cewek jangan mau kalau dengar kata-kata kayak gitu. Kita butuh kepastian, bro. Iya kan? Cowok juga nggak suka dituntut dong. Tapi cowok harus punya kepastian kayak Oh iya. Aku udah Misalkan 5 tahun lagi atau kurang lebih Nah. di bawah 10 tahun lagi gitu Betul. kan. Itu kelamaan, Jadi Det. enggak, yang penting kan maksudnya ada pandangan. Kalau misalkan kayak nggak tahu itu berarti Oh kan, iya. berarti kan masih belum yakin sama pasangan. Betul. Pokoknya kita harus punya keyakinan. Oke? Yes. Lanjut. Selanjutnya. Iya, selanjutnya dari Ika_cantik. Cara ngatur keuangan menurut kalian berdua tuh gimana sih, bagi tips dong. Yang ngatur keuangan adalah Bapak Dava, silakan dijelaskan. Ya, untuk mengatur keuangan sebenarnya juga kalang kabut ya. Apa ya? Kayak kesusahan juga sih? dimana Iya. kita kadang pengen sesuatu, uang yang dibuat sesuatu itu emang nggak ada karena kadang kita juga harus mengambil tabungan ya Mom ya. Iya. Itu masih kenakalan kita sih. Kenakalan remaja. Tapi kita cara mengatasinya, misalkan ada uang sekian, kita langsung deposit di bank gitu. Jadi sebenarnya gampang buat ngambilnya, tapi langkah-langkahnya itu kita males jadinya uang itu
tuh permanen di situ gitu loh. Kayak gitu. Terus juga ada beberapa rekening yang dimana ini buat ini buat ini buat ini. Jadi asal gesek tapi emang dibuat ATM yang misalkan belanja atau shopping kayak gitu. Jadi emang harus disendirikan sih, tabungan sendiri, deposit sendiri, belanja sendiri. Ya sedikit ribet tapi itu sendiri. bisa mempertahankan uang. Benar. Jadi sekali gaji masuk, sebar dah semua. Masuk brak gitu langsung ini buat ini gitu. Pokoknya tugasnya Daddy misalnya, Mom ada uang masuk segini, nyebarnya gimana? Terserah deh bikin rincian. Kesini segini ya sini. Oke deal. Ya gitulah, tapi yang mesti hemat dan tabung itu perlu ya karena untuk masa depan, karena kita juga habis ini ada baby, terus juga ada pengen sesuatu itu pasti namanya manusia ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya pertanyaan dari Linda Manggala, katanya mau bikin blog yang nggak direstui itu kak. Ya. Itu kita masih harus mempersiapkan diri karena itu juga menyangkut pautkan kedua belah pihak ya. Jadi 3 dong Dad. Ya pokoknya beberapa pihak lah ya. Iya. Nanti misalkan kita takutnya ngomong apa yang kita rasakan salah kan juga berabe gitu. Jadi kita harus mengatur tutur kalimat yang benar gimana sama-sama apa yang kita rasakan terus juga apa yang mereka rasakan gitu. Kita mewakilkan gitu ya Mom. Iya. Terus juga beberapa poin-poin udah kalian dengar yang kan tadi gitu ya, usaha-usahanya tuh kita udah kayak gitu, cuman kita nggak bisa menjabarin alasannya tuh kenapa gitu kan, kita juga menghargai privasi beliau gitu juga kan. Tapi yang penting kita udah menginformasikan, terkadang kita bahagia gini masih ada beban yang dimana kita masih belum direstui di vlog yang kemarin kita kasih tahu ya. Jadi itu tujuannya biar kita harus tetap semangat meskipun di belakang itu ada sesuatu yang beban gitu. Betul. Ya Mom. Terus juga satu lagi alasan kita nggak mau buka sekarang adalah yang satu permasalahan emang belum kelar ya. Terus yang kedua kalau emang kita cerita kayak begini pasti banyak banget asumsi dari kalian di bawah itu yang menurut cara pandang dan pikiran kalian sendiri itu yang menurut kalian benar dan itu kalian mengharuskan kita harus menuruti kalian gitu. Makanya kita nih orang sebenarnya sok tahu tapi ya makanya kita menghindari hal yang kayak begitu. Ya itulah, pokoknya ditunggu aja, mungkin ada saat dimana kita udah siap, terus juga siapa tahu kita bikin udah direstui, jadi kita bareng sama mertua kan dia tanggal di atas. Mohon doanya, gitu. Terus kita juga minta maaf masih nggak bisa buat klarifikasi kayak gitulah ya. Yang penting kita udah infokan ke kalian. Betul. Oke, next dari mirror.id. Gimana responnya mamanya Kak Dava pas tahu kayak kita hamil? Jadi waktu itu emang ada permasalahan lagi, bukan mama tapi papa. Oh iya. Ini cerita aja ya. Cerita aja. Jadi ini ada problem sih juga. Terus waktu aku telepon papa di reject beberapa kali. Udah. Terus aku telepon di mana masih ada ikatan saudara ya Mom. Terus akhirnya disampaikan ke mama, teleponnya dikasih mama. Terus mama ya baik-baik aja teleponnya gitu. Dan seketika aku bilang kalau Ma Gita positif hamil gitu. Terus ya jawabannya kayak gitu. Diem terus juga akhirnya oh ya udah mah aku cuma ngasih informasi itu aja gitu. Ya pokoknya itulah kan, soalnya aku berharap banget mungkin satu kata itu udah cukup, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, terus ada apa lagi gitu kan, cukup ya Mom. Iya ternyata ekspektasiku no comment karena itu Mommy bener-bener wanti-wanti aku jangan dikasih tahu dulu dikarenakan nanti misalkan sakit hati yang kayak tadi kan juga malah merusak happy kita gitu. Terus tapi tujuan kita kayak gitu bukan karena kita nggak mau ngasih tahu ya, karena kita pingin ada saatnya gitu loh. Nanti kamu kasih tahu nanti aja kalau misalnya perutnya udah gede atau kalau apa trimester gitu. Berapa itu kan udah kuat banget kan. Iya, soalnya kan ya kita tahu banget kondisinya gitu kan. Ternyata Dedi sebagai anak kayak pengen banget nih nyampein rasa senang ke ortu. Ternyata langsung seketika itu langsung kayak kaki ada batu bata yang nempel nggak bisa gerak gitu. Rasanya kita nih kepala kayak ditimpuk sama. Padahal itu kita habis seneng-seneng ya, maksudnya seneng kehamilan gitu. Terus langsung kita, oke nggak usah dipikir pusing lah, gue bilang gitu. Udah jalanin aja, yang penting keluarga. Babynya sehat juga. Yang penting babynya sehat, udah kita nggak mau mikirin kayak gitu, kita bilang gitu. Terus yang penting dari keluarga yang kita di sini tuh welcome gitu, kita bilang. Terus gitu. juga kita pokoknya fokus buat persiapan kehamilan, kelahiran juga. Iya. Gitu. Udah pokoknya
Gak usah dipikirin. Iya, pokoknya doa dari kalian juga buat semangat kita. Betul. Kasih semangat dong. Yo. Kok jadi ini loh, udah yuk lanjut. Ini biar Oke, bahagia. lanjut ya. Selanjutnya pertanyaan dari Lina_Puri_Haryati. Ini gimana tanggapan keluarga atas kabar hamilnya Gita? Ini yang dimaksud keluarga Keluarga besar lah Ya, ya. Tapi besar. tadi kita udah cerita keluarganya. Jadi sekarang kita cerita keluarga yang kita. Tanggapannya tuh heboh banget. Kayak waktu kita telepon, waktu udah di nge-gym itu kayak maminya Gita langsung garis 2 tuh apa ya? Bentar, aku tanyain kakakmu gitu. Terus akhirnya tanya ke kakaknya, loh Gita nih hamil gitu. Loh iya terus alhamdulillah bla bla bla. Udah pokoknya heboh kayak gitu. Terus akhirnya ya udah kemarin semua kumah ya. Terus kayak ya udah sih. Oh ini bayinya kayak cowok ini nggak make up ini gini. ya gitulah pokoknya buat semangat itu keluarganya yang di sini gitu loh karena sumber kebahagiaan tuh banyak ya. Banyak banget. Dimana aku sedih merasakan keluarga yang di sana, tapi aku masih ada keluarga yang sayang di sini gitu. Pokoknya intinya kita berdua saling nguatin lah. Kayak misalnya Yes. jadi kayak gitu ya kita harus, udah jangan dipikir, ayo Bangun. keluar, ayo makan, ayo gini, kita langsung kayak Iya. gitu. Terus dan sebaliknya, jadi kamu hamil jangan mikirin lo ya gitu. Enggak, siapa yang mikirin, kita bikin enjoy aja. Karena dulu kalau ada kayak gitu aku langsung down ya mom, kayak nggak tahu mau ngapain. Ya. Terus mami juga ngasih motivasi kalau kamu kayak gini down malah nggak maju, malah semuanya berantakan gitu. Betul. Ya pokoknya cerita kita bisa dibuat hikmah dari teman-teman juga. Bisa buat penguat kalian kalau misalnya kalian emang memiliki problem yang sama kayak kita berdua, kalian itu kuat guys gitu. Sumber kebahagiaan tuh banyak ya. Ya nggak cuma satu Banyak aja. banget, kalian bisa cari. Iya, sumber kebahagiaan tuh simpel mom. Kadang kalau kita ngelihat warung kecil rame, Oh itu aduh kita bahagia demen banget. loh. Iya. Kayak, waduh itu warung kecil berkembang kayak Nah, misalnya. seneng waduh, banget. Kita udah seneng Terus lihat kayak gitu. apalagi lihat keluarga ngajakin anak kecil makan di restoran. Itu kita juga udah seneng banget. gitu. Jadi sumber kebahagiaan tuh banyak. Nggak harus dari orang terdekat. Terus juga kita nggak lihat harus orang dari bisa. materi juga kan. Ngelihat aja seneng. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya mom. Ini terakhir deh kayaknya deh. Iya. Iya nih terakhir. Betul. Iya. Terakhir. Sudah. Iya. Done. Mungkin next kita bikin Q&A yang greget lagi. Iya yang lebih greget lagi. Semoga kalian bisa maknain dengan baik juga, terus Betul. banyak mengambil hikmah dari kita ya. Jangan lupa like video ini, Jangan lupa buat subscribe. terus nyalain notifikasinya. Plus sebarin video ke semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye. Sehat baby. Sehat dong, Didi.